Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RHA 5 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rasya Karimah Azhar selaku moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan-rekan saya Frans Herdiansah sebagai pemateri kedua, Sahdan Fadilah sebagai pemateri ketiga, Regi Hermawan Tarsono sebagai pemateri keempat, dan Aji Firmansyah sebagai pemateri kelima. Yang pertama, terdapat pembahasan yang terdiri dari pendahuluan, analisis daerah aliran sungai, analisis frekuensi, analisis intensitas curah hujan, serta penelusuran banjir. Untuk pendahuluan, terdapat pengertian daerah aliran sungai atau DAS. DAS ialah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit dan gunung yang menampung serta menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, secara umum DAS dapat didefinisikan berupa satu kesatuan wilayah daratan berikut dengan sungai dan anak-anak sungainya yang memiliki fungsi tampungan, simpanan, dan pengaliran air secara alami dari curah hujan ke laut atau danau. Selanjutnya, pengertian intensitas curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan lapisan tanah dasar selama periode tertentu yang senantiasa diukur dengan satuan tinggi milimeter di atas permukaan horizontal. Dan untuk analisis intensitas curah hujan tersebut dapat diproses dari data curah hujan yang telah terjadi pada masa lampau. Untuk berikutnya terdapat alur pengerjaan PJPL. Yang pertama, terdapat membuat peta DAS. Dalam pembuatan peta tersebut menggunakan software ArcGIS berdasarkan data dari Demnas. Selanjutnya, menentukan CH wilayah. Dalam penentuan CH wilayah menggunakan software ArcGIS dan perhitungan Excel. Kemudian, analisis frekuensi curah hujan. Untuk analisis frekuensi curah hujan tersebut menggunakan metode distribusi log normal, Gumbel, log persen 3, chi-square, dan Smirnov-Kolmogorov. Kemudian, analisis intensitas curah hujan. Analisis tersebut menggunakan metode Mononobe dan Nakayasu. Dan yang terakhir terdapat penelusuran banjir. Kemudian masuk dalam pembahasan analisis daerah aliran sungai DAS Citanduy. Dalam analisis batas DAS dan jaringan sungai tersebut menggunakan ArcGIS dengan cara sebagai berikut. Yang singkatnya, data Demnas diolah di ArcGIS, kemudian mendefinisikan keempat raster yang diambil dari Demnas, menggabungkan keempat raster tersebut, membutuhkan titik poin DAS, membuatkan batas DAS secara kasar, membuatkan data dengan poligon, lalu pemotongan DEM agar lebih mudah mengolah data, kemudian flow direction untuk arah aliran runoff, flow accumulation untuk membentuk jaringan sungai atau anak-anakan sungai, stream order, basin, dan yang terakhir adalah ambil batas DAS yang kita butuhkan lalu konversikan ke SHP. Dan dapat dilihat terdapat pada gambar bentuk DAS di mana untuk poin pengamatannya itu terdapat di Waduk Kluwik Keris yang berada di Citanduy Hulu. Dan untuk luas DAS tersebut adalah 745,4771 km persegi. Selanjutnya terdapat orde sungai. Orde sungai merupakan urutan posisi percabangan aliran sungai terhadap sungai induk dalam suatu DAS, di mana orde terendah tersebut adalah orde 1, kemudian orde 1 bergabung dengan orde 1 menjadi orde 2, orde 2 bergabung dengan orde 2 menjadi orde 3, dan seterusnya. Dan untuk sungai utamanya adalah orde 7. Untuk panjang sungai orde 1 adalah 1444,53 km, sungai orde 2 sepanjang 802,49 km, sungai orde 3 sepanjang
445,74 km, Sungai Ordo 4 sepanjang 226,13 km, Sungai Ordo 5 sepanjang 57,2 km, Sungai Ordo 6 sepanjang 23,29 km, dan sungai utamanya sepanjang 57,39 km. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang curah hujan wilayah dan analisis frekuensi curah hujan. Curah hujan wilayah terdapat 12 lokasi yang telah dianalisis, yaitu Cikakasa, Tajak Kelapa, Cihonje, Panjalu, Kadipaten, Ciamis, Lanud, Cisayong, Sadanaya, Malangbong, Cimulu, dan Pagar Agam. Mungkin itu yang sudah dianalisis curah hujan, ya ada 12 lokasi. Untuk tahunnya bisa dilihat dari 2008 sampai 2017. Oke, langsung saja ke analisis frekuensi curah hujan. Yaitu terdapat 4 bagian, yaitu distribusi log normal, distribusi normal, distribusi umbel, dan distribusi log persen 3. Untuk distribusi log normal ialah hasil transformasi dari distribusi normal, yaitu mengubah nilai X dan nilai logaritmik X. Untuk tahunnya dari 2008 sampai 2017. Dan untuk datanya bisa kalian lihat. Untuk distribusi normal banyak digunakan dalam analisis hidrologi, misal dalam analisis frekuensi itu curah hujan. Untuk keterangannya, curah hujan periode ulang tahunan. Terus nilai rata-rata hitung varian, terus faktor frekuensi dan faktor frekuensi juga. Untuk datanya bisa dilihat ya. Untuk perhitungan distribusi normal bisa dilihat tahunnya dari 2008 sampai 2017. Baik, terima kasih kepada Frans. Ini untuk hasil distribusi normal. Nah, selanjutnya ada distribusi Gumbel. Nah, untuk distribusi Gumbel adalah distribusi probabilitas yang sering digunakan dalam analisis ekstrim untuk memodelkan ekstrim data. Distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan peristiwa ekstrim seperti banjir, suhu ekstrim, dan kejadian lainnya, di mana nilai maksimum ataupun minimum dari suatu variabel acak menjadi fokus perhatian. Nah, ini untuk hasil distribusi Gumbel. Untuk hasilnya. Nah, selanjutnya ada distribusi log persen 3. Nah, distribusi ini dikenal sebagai distribusi log gamma. Distribusi log persen 3 adalah salah satu distribusi probabilitas yang berguna dalam berbagai aplikasi statistik, terutama dalam analisis data yang bersifat squared atau mirin. Distribusi ini adalah versi logaritmik dari distribusi Person tipe 3. Nah, ini untuk hasil dari distribusi log Person 3. Nah, selanjutnya ini ada penentuan distribusi. Untuk jenis distribusi normal itu tidak memenuhi, distribusi log normal itu tidak memenuhi, dan distribusi Gumbel juga tidak memenuhi. Nah, untuk log Person 3 untuk keterangannya ini memenuhi. Jadi berdasarkan analisis tersebut, metode distribusi ini yang memenuhi yaitu metode distribusi log Person 3. Lalu di sini ada uji chi-square. Chi-square merupakan proses pengujian lebih dari 3 distribusi agar dari distribusi yang dilakukan bisa dipilih dan dilanjutkan untuk dianalisis. Nilai chi kuadrat yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi chi-square dengan derajat kebebasan tertentu untuk menentukan
apakah distribusi yang diuji tersebut mewakili atau tidak, dan itu merupakan syarat. Dilihat di sini hanya ada distribusi log persen 3 yang mewakili dari uji Chi-square, berbeda dengan 3 metode yang lainnya. Karena pada log persen 3 Chi kuadrat lebih kecil daripada nilai C kritis. Lalu selanjutnya di sini ada pengujian metode Smirnov-Kolmogorov, di mana digunakan untuk membandingkan distribusi sampel dengan distribusi referensi, atau untuk membandingkan dua distribusi sampel yang akan diuji. Di sini distribusi yang dibandingkan adalah distribusi log persen 3 dan Gumbel, yang dimana log persen 3 hasilnya diterima karena nilai dihitung di sana lebih kecil dari nilai D kritis, yang berarti sampel berasal dari distribusi yang diharapkan. Dan untuk distribusi Gumbel tidak diterima. Mengapa? Karena dihitung lebih besar daripada D kritis. Seperti itu. Lalu selanjutnya intensitas curah hujan. Di sini metode yang digunakan adalah metode Mononobe, yang dimana merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghitung intensitas curah hujan. Intensitas dicari dengan rumus R24 per 24 dikali 24 per T pangkat 2/3, yang dimana R24 adalah curah hujan maksimum dalam 24 jam dan T adalah lamanya hujan. Lalu dapat dilihat dari grafiknya, pada jam awal intensitas hujan itu sangat tinggi, lalu sampai akhir intensitas hujannya menjadi rendah. Kemudian di sini terdapat tabel distribusi hujan dan curah hujan efektif, dapat dilihat pada gambar di samping. Berdasarkan tabel intensitas hujan sebelumnya, di sini waktu yang digunakan hanya 6 jam karena rata-rata hujan paling lama di Indonesia itu berlangsung selama 6 jam. Dan untuk nilai ini didapat dari tabel intensitas hujan yang telah dikalikan dengan koefisien. Lalu tabel di samping nantinya dipakai untuk mengetahui bagaimana perhitungan dari distribusi hujan jam-jaman hidrograf satuan sintesis Nakayasu, yang dimana yang kolom 1 ini menjadi distribusi hujan jam-jaman hidrograf satuan 2 tahun, lalu kolom kedua untuk periode 5 tahun, lalu kolom ketiga untuk periode 10 tahun, begitu seterusnya sampai periode yang ditentukan. Oke, baik, saya Aji. Saya akan melanjutkan pemaparan, yaitu pemaparan mengenai debit banjir rencana. Debit banjir rencana sendiri adalah besarnya debit pada periode ulang tertentu yang diperkirakan akan melalui bangunan air yang telah direncanakan. Nah, sebelum kita masuk ke HSS Nakayasu, kita harus mengetahui dulu nilai-nilai dari besaran-besaran yang akan digunakan dalam menghitung ordinat hitograf. Yaitu diantaranya ada TG atau waktu kelambatan, ada TR atau durasi hujan, ada alfa atau koefisien, ada TP yaitu waktu puncak banjir, ada juga L atau panjang alur sungai, ada A yaitu luas das, dan lain sebagainya. Ada QP juga atau Q puncak dan sebagainya. Oke, baik, pemaparan selanjutnya yaitu mengenai penjelasan HSS Nakayasu. Hidrograf satuan Nakayasu merupakan hidrograf khas untuk suatu das tertentu yang keunggulannya yaitu tidak hanya dapat memberikan besaran debit banjir, tetapi juga dapat memberikan durasi hujan. Untuk contoh tabel HSS Nakayasu, kita mengambil yang 1000 tahun.
Untuk di sini bisa dilihat ya, ada jam, ada T atau jam, ada QHSS atau ordinate hitograph. Terus untuk angka-angka R dari jam ke-1 sampai ke-6 ini diambil dari tabel sebelum-sebelumnya yang dari penjelasan intensitas curah hujan. Cara menghitung debit pada jam tertentu, contohnya pada jam ke-1, pada T ke-1 jam, di situ kan nilainya 20. 20 ini diambil dari QHSS ke-1 dikali dengan R jam ke-1, yaitu 0,33 dikali 60,308, hasilnya 20, dan dihitung seterusnya sampai bawah, menghasilkan Q total sebesar 2657,37 meter kubik per detik. Oke, untuk periode ulang hujan kita mengambil dari 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, sampai dengan 1000 tahun. Nah, untuk grafik HSS Nakayasu seperti ini. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai perhitungan debit banjir. Untuk angka-angka di sini itu diambil dari Q total dari setiap jamnya, mulai dari periode ulang hujan 2 tahun, 5 tahun, sampai dengan 1000 tahun. Selanjutnya yaitu kita membuat tabel perhitungan debit banjir, inflow dan juga outflow. Untuk inflow ini diambil dari tabel sebelumnya yang dari Q total HSS Nakayasu. Untuk outflow-nya sendiri kita menggunakan rumus yaitu C0 dikali I2 ditambah C1 dikali I1 ditambah C2 dikali O1. Lanjut, kalau sudah membuat semua tabel, kita membuat grafik penerusan banjir mulai dari PUH 2 tahun sampai dengan 1000 tahun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Berikut merupakan dokumentasi dari kerja kelompok kami. Dikarenakan materi telah disampaikan secara keseluruhan, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam berkata maupun dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.